saya juga sama gitu loh mas. Sama nggak? Sama. Lebih enak nggak mas? Karena ada temennya nggak? Ya. Jadi kalau punya teman susah, enak. Ya, itu peran kita mas sekalian. Ya, peran leader seperti itu. Peran calon leader seperti itu mas sekalian. Bisa merupakan posisi yang tepat. Juga sama loh mas ya kan. Sehingga orang yang berkomunikasi dengan kita, yang berinteraksi dengan kita, bapak sekalian ini akan merasa senang karena dia punya partner yang sama-sama menderita. Enak berani, tambah mantap pokoknya. Tapi yang itu, ayo kita bangkit bareng-bareng yuk. Kan sama nih, punya nggak peluang sama peluangnya, masa juga sama, pasti juga bisa. Ayo bareng. Itu sekalian, ya siap sekalian. Ya. Banyak ya, Pak. Kemudian toleransi, sama ya. Apa toleransi Pak? Ya, toleransi ya. Seperti itulah. Apa toleransi? Gimana Pak? Saya toleransi pasir. Kalau batinnya ya Pak. Kalau seneng kalau batinnya maksudnya. Nah ini sekarang adalah wujud sikap positif kepada orang lain dengan cara kita memberikan perhatian, pengharapan, penghormatan, pengertian, pertolongan, bersolidaritas dan bertoleransi. Tenggang rasa kepada orang lain. Ini kita praktekkan yuk setiap saat kita berada dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun Pak gitu ya. Kita pertahankan cara-cara ini. Saya yakin luar biasa efeknya. Oke ya, yang berikutnya misalkan kita harus bersikap positif terhadap pekerjaan kita. Bagaimana mungkin Bapak sekalian akan berhasil di opsi kalau kita negatif dengan opsi? Ya, saya punya teman Bapak sekalian. Saya punya teman dia juga punya jaringan yang cukup banyak. Dia punya kemampuan yang juga lumayan bagus sosial, tapi dia selalu negatif dengan opsi. Opsinya gini, kelemahannya gini, kelemahannya gini, kelemahannya itu nggak seneng saya ya itu. Itu kurang bagus dirubah. Dan sampai dia banyak mengeluarkan kritikan yang kurang baik, hal-hal yang negatif yang dia ungkap, dia pun belum melakukan tindakan apa-apa di opsi. Berhasil apa gagal di opsi? Gagal. Banyak kan itu Pak? Ya, tinggal. Yang di sini nggak ada Pak ya? Di sini bisa nggak ada. Tapi yang di belajar tiga rasa pada kesini naik motor, pada kesini tadi Mas bagian. Nah, bagaimana sekalian kita membangun sebuah sikap positif terhadap usaha kita dalam opsi ini, Bapak sekalian? Ya caranya kenali opsi lebih jauh, Bapak sekalian. Sama kita mencintai pasangan kita, ya, Bapak Ibu ya. Sama kita mencintai orang yang hari ini menemani kita dalam kehidupan kita. Kenali Bapak sekalian, apa sih opsi itu? Bagaimana sih pabriknya? Bagaimana cara produksinya? Ya, di mana kantor pusatnya? Sudah berapa lama berdiri? Kemudian bagaimana manfaat produknya kepada masyarakat? Bagaimana keunggulan dan manfaat produknya? Ini mesti kita pelajari, kita pahami sampai kita menjadi ahli, Bapak sekalian. Sampai kita menjadi ahli. Contoh sederhana, demo produk opsi Pak. Setiap kali mungkin ratusan bahkan ribuan kali Bapak Ibu melihat demo opsi itu Bapak Ibu, pakai Elsa atau demo-demo yang lain. Tapi di kala yang mempraktekkan April kita, kok orangnya jadi gabung Pak? Kok orangnya yakin? Ya, kok orangnya yang mendengar melihat ada yang diomongkan sama persis. Tapi kalau yang ngomong leader itu apa itu hebat, luar biasa. Betul tidak? Betul. Kadang masa pesen satu dos, saya langsung gabung, ya kan? Ada nggak Bapak Ibu? Tapi yang ngomong kita kok kadang-kadang sampai 10 kali demo, orang itu demo pulang Bapak Ibu sekalian. Pernah ngalami Bu? Pak, pernah ngalami Pak? Sering Pak ya? Sering ya? Nah Bapak sekalian, berarti kita belum ahli dalam penyampaian, ahli dalam bersikap, ahli dalam mengatur semangat di muka kita Bapak sekalian, sehingga yang tampak oleh orang kita ini orang yang tidak semangat, yang banyak kesulitan, banyak masalah, dan nggak mungkin orang itu tertarik untuk gabung pada usaha kita. Betul Bapak sekalian. Tapi kalau kita ahli demo, ahli menerangkan opsi, ahli menerangkan manfaat opsi Bapak sekalian, tanpa ngomong yang lain pun, mungkin tanpa ngomong marketing plan pun, orang akan gabung pada kita Bapak sekalian. Siap? Siap. Berarti lebih banyak belajar. Oke sekali. Sekarang kalau saya tes nih, Mas apa? Mas Yudi, apa keunggulan erosi? Keunggulannya yang tinggi. Terus?
Oksigen aktif. Ada oksigen aktif? Oke ya, ini contoh sekalian contoh ya. Maaf contoh ya. Bagaimana kalau tertarik mas? Kalau ibu tarik mas ini tertarik nggak? Nggak tertarik ya? Kalau tertarik ya? Kenapa ya? Ini sederhana ya, sederhana ya. Berarti kita perlu banyak belajar. Ya, buat sekalian menekuni. Ya, kita pahami, tekuni, pelajari dengan baik. Sehingga kita akan menjadi seorang yang ahli di dalam menerangkan produk oksi dan juga memahami. Ahli juga menekuni dan mengembangkan buat sekalian. Dengan menekuni Bapak Ibu, kita akan punya banyak pengalaman. Dengan menekuni kita akan punya banyak pengalaman yang sangat penting untuk lebih besar lagi. Kemampuan Bapak sekalian tergantung bagaimana kita menekuni usaha ini. Kalau Bapak Ibu yang dari 10 yang aktif setengah orang, itulah kemampuan kita. Baru setengah menekuni usaha oksi Bapak sekalian. Baru setengah orang sadarnya. Jadi kalau ada dolen yang aktif, jangan salahkan admin Anda. Gara-gara admin kuliah aktif misalkan. Plan ini 10 ya, yang pas penjalinan 9-nya telur semua isinya. Yang satu bijak, biji pisang satu ya. Ada yang bayar satu orang sekalian. Dari 10 orang. Kenapa itulah kemampuan kita baru segitu. Berarti perlu mengevaluasi di siapa tidak sekalian. Siap tidak? Ya. Jadi jumlah mitra yang aktif itulah kemampuan kita. Berarti ya gampang kurangnya sekalian ya. Sehingga kita akan terus untuk menggali kemampuan diri dan dengan terus belajar lebih baik. Oke ya? Dengan pekerjaan kita bersikap positif. Ya, terus sekarang yang berikutnya kita perlu bersikap positif dan ini sangat penting terhadap apa yang kita punya setiap saat. Sebuah potensi, sebuah kekayaan kita yang kita miliki Bapak sekalian adalah waktu. Baik Bu, waktu itu seperti satu pasir dalam berjalan. Jadi kalau saya dengarnya seperti ini sekalian. Ini ada gelas ya, jumlahnya kecil sekali Pak. Kecil sekali. Ini pasir sih. Ini ada lubang kecil Pak. Lama-lama habis nggak kalau nggak ditutup Pak? Kalau gelas ini nggak ditutup, lama-lama habis nggak? Inilah waktu kita Bapak sekalian. Semakin lama semakin habis. Semakin lama semakin berkurang. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik mungkin, maka kita akan kondisi usia 60 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang Bapak sekalian, kita belum ada perubahan yang signifikan dan motivasi kita. Kita masih menjadi orang yang biasa saja. Pensiun. Nah, Bapak sekalian, waktu ya dalam sehari kita punya durasi oleh Allah, Bapak diberikan oleh Allah durasi waktu dalam sehari berapa jam? 24 jam ya, 24 jam. Nah, waktu ini bisa kita bagi Bapak sekalian. Kalau kita mengambil sikap baik, menghargai waktu, ya Bapak sekalian ya. Ini mau kita apakan untuk 24 jam ini? Ya, untuk kerja kan yang masih dari perusahaan untuk kerja berapa jam? Ya, untuk mengerjakan usaha oksi ini mau berapa jam? Tidur berapa jam? 8. Oke ya, Bapak sekalian. Apalagi untuk sana dengan keluarga ini berapa jam? Ini semua yang mengatur kita Bapak sekalian. Contoh nih Bapak Ibu, yang biasa kebanyakan orang lakukan, ya tidur berapa jam Mas? Tidur berapa? 4 jam. 8 jam Bapak sekalian, 8 jam tidur. Berarti Bapak Ibu, kalau kita punya waktu 24 dibagi 8 sama dengan berapa? 3. Berarti sepertiga waktu kita untuk tidur. Ya, kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu umur misalkan 60 tahun, berarti 20 tahun kita gunakan untuk tidur. Atau tidak? Dasar tidak? Dasar tidak? Ya, kalau kita diberikan Allah waktu 60 tahun, ya 60 tahun itu buat tidurnya atau setengah setengah hidupnya tidur ya, itu 20 tahun. Ya, kita harus merenung sekalian. Kita sering merenung. Ya itu Pak ya. Nah silakan Bapak atur. Boleh nggak kita mulai jam tidur? Boleh. Ya. Tergantung kalau dialihkan ke sana ke santai ya.
Ya, pekerjaannya berproduksi ya. Semakin kita punya skala prioritas sekalian, mana yang kita pentingkan waktunya, maka itu akan menentukan hasil yang kita kerjakan, dari yang kita kerjakan. Ya Ibu ya. Oke, itu waktu. Kemudian sekalian, dengan waktu yang ada, sama-sama kita buat schedule, buat jadwal acara. Ya, apalagi teman-teman yang hari ini mungkin sudah tidak kerja lagi, ataupun yang masih kerja, tetap kita akan punya impian.